Sementara itu, seorang pelajar yang tengah mengendarai motor di kawasan Matraman, Jakarta Timur meninggal usai motornya jatuh saat melintasi jalan berlubang. Pemprov DKI Jakarta pun menyebut segera menutup seluruh lubang-lubang yang ada di jalanan ibu kota. Kesedihan dirasakan seorang ibu yang kehilangan sang anak setelah korban meninggal usai jatuh dari sepeda motornya saat melintasi jalan berlubang di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Ibu korban terkejut setelah mengetahui anaknya yang pamit berangkat sekolah justru meninggal dalam perjalanan. Korban diketahui merupakan siswa SMK Negeri 34 Jakarta. Menurut saksi mata, awalnya korban melaju dengan motornya di Jalan Matraman Raya menuju Salemba. Namun sepeda motor korban kemudian mengenai lubang di jalan hingga akhirnya korban terjatuh dan meninggal seketika. Pertama awal jadinya dia ikutin recovery 2, ikutin recovery ring-ringan. Mungkin di situ dia kencang, ingin dari lubang tuh, kena lubang, hilang keseimbangan, jatuh langsung, nusuk gini palanya. Berapa orang makannya? Berapa orang? Iya ada orang sendiri. Korban kemudian dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Menteng Pulau Tebet, Jakarta Selatan. Keluarga tak menyangka Aldi Surya Putra yang bulan ini akan berulang tahun ke-17 meninggal dalam perjalanan ke sekolah. Atas kecelakaan di jalan berlubang yang menimpa pelajar itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab penuh atas kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal. Pramono juga telah memerintahkan Kepala Dinas Bina Marga untuk menutup seluruh lubang jalan di Jakarta. Saya mewakili Provinsi DKI Jakarta turut berduka cita atas wafatnya Ananda Aldi Surya Putra, siswa SMK 34 Jakarta yang mengalami kecelakaan tunggal lalu lintas pada pagi ini. Kami sudah memantau hasil CCTV. Penyebab kecelakaan adalah jalanan yang licin dan berlubang. Biaya rumah sakit ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah DKI Jakarta. Saya sudah minta semua jalan-jalan yang berlubang untuk ditutup, walaupun bersifat temporary. Menurut pantauan tim Kompas TV pada hari Senin, jalan rusak di kawasan Matraman, Jakarta Timur kini sudah ditambal. Staf khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota, Nirwono Yoga menyebut ada beberapa langkah yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi jalan berlubang dan juga menjaga keamanan pengendara. Perbaikan jalan baru bisa dilakukan secara sementara lantaran masih musim hujan. Langkah ya yang diinstruksikan atau diarahkan. Yang pertama tadi betul Mas Yasir, seluruh jalan-jalan yang berlubang, apalagi dalam bentuk lubang yang cukup besar, itu akan segera diberikan tanda, baik itu secara teknis di lapangan biasanya dicat ya, dengan tanda-tanda pengaman untuk agar kendaraan menghindari lubang tersebut. Itu yang langkah pertama dilakukan. Kemudian yang kedua, tentu selain melakukan pendataan langsung di lapangan, laporan-laporan dari masyarakat lokasi-lokasi yang belum terdeteksi, itu segera dilakukan tinjauan lapangan untuk segera dilakukan perbaikan sementara tadi. Nah, ketiga, ke depan ini tentu akan segera diinformasikan secara berkala nih Mas Yasir ya, lokasi-lokasi mana saja yang jalannya masih banyak jalan berlubang agar terutama pengguna jalan lebih waspada sambil dilakukan perbaikan sementara tersebut. Tindak lanjut dari Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak dan berlubang di ibu kota diharapkan dapat segera dilakukan di seluruh lokasi yang bermasalah. Jangan sampai ada korban lagi gara-gara jalan berlubang. Tim Liputan Kompas TV. Jalan berlubang di Jakarta menimbulkan polemik serius bagi pengguna jalan. Bahkan dalam satu hari terjadi 2 kecelakaan akibat jalan berlubang. Lantas bagaimana penanganan Pemprov DKI Jakarta terhadap sejumlah ruas jalan rusak tersebut? Berikut laporan jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Septa Yoga di flyover Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat. Saudara, dalam waktu 1 hari, jalanan berlubang di wilayah Jakarta ini telah menelan korban sebanyak 2 orang, di mana pada hari Senin pagi, salah satu pelajar SMK Negeri di wilayah Jakarta yang bernama Aldi Surya Putra
ini meregang nyawa akibat mengalami kecelakaan usai menabrak jalanan berlubang di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Dan masih pada hari yang sama, yaitu hari Senin, pada malam hari di wilayah berbeda, saudara. Jalanan berlubang kembali menelan korban, di mana salah satu pengemudi ojek daring mengalami kecelakaan setelah menabrak salah satu jalanan berlubang yang ada di flyover Jalan Ledjen S. Parman, Jakarta Barat, di mana saya berada saat ini. Dan ini menjadi sedikit bukti betapa bahayanya jalanan berlubang apabila dibiarkan, yang dapat mengancam keselamatan para pengguna jalan. Dan terkait hal ini, saudara, memang berdasarkan data dari Polda Metro Jaya pada periode 1 hingga 28 Januari 2026, tercatat sebanyak 27 kecelakaan terjadi akibat adanya kerusakan pada jalan. Dan lalu kemudian terkait dengan data dari Dinas Bina Marga DKI Jakarta juga menyatakan bahwa terdapat 70 ruas jalanan rusak akibat genangan air. Dan terkait dengan beberapa titik ataupun berbagai wilayah yang mengalami kerusakan jalanan ini ataupun jalanan rusak ini, saudara, dari pihak Pemprov DKI Jakarta, itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, ini telah meminta pihak Suku Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk segera melakukan perbaikan jalanan rusak yang ada di wilayah Jakarta. Dan saya akan langsung memperlihatkan saja, ini salah satu jalanan berlubang yang tadi baru saja diperbaiki oleh Suku Dinas Bina Marga DKI Jakarta yang berada di wilayah flyover Jalan Ledjen S. Parman, Jakarta Barat. Kalau saya lihat memang ini terdapat 9 titik, saudara, 9 titik jalanan berlubang yang ada di flyover ini, dimulai dari arah mau menaiki flyover hingga bahkan di tengah atau puncak tertinggi flyover ini, yang di tempat itulah kemudian terjadi kecelakaan yang mengakibatkan salah satu pengemudi ojek daring ini kemudian mengalami luka berat pada bagian kepala dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dan terkait dengan kemudian bagaimana sebelumnya jalanan berlubang ini membahayakan para pengguna jalan ataupun pengendara kendaraan bermotor di wilayah ini, saya akan langsung bertanya kepada salah satu pengendara sepeda motor yang sering ataupun kerap kali melintasi jalanan ini. Ini bagaimana sih Pak kondisinya sebelum dilakukan penambalan secara temporari ini? Apakah memang sering terjadi kecelakaan atau gimana? Sering, kalau kecelakaan sering, baru 2 hari yang lewat ada, tapi enggak mati, tapi luka-luka, ojol juga ada, tapi gitu doang, Mbak. Gitu. Ya kalau bisa agak lebih baik lagi dah jalan PU gitu. Kalau bisa pemerintah lebih memperhatikan ke jalan-jalan gitu, jangan jalan-jalan yang rusak-rusak itu kalau bisa lebih diperbaikin aja lah, jalan faturan yang untuk umum gitu. Jangan kayak di desa juga kadang terganggu, di sini juga terganggu gitu. Ganggang juga banyak juga kayak gini, Mbak, gitu. Itu doang. Kalau bisa lebih cepat kalau pemerintahnya. Berikut tadi keterangan dari pengguna jalan ataupun pengendara sepeda motor yang setiap harinya ataupun kerap kali melintasi jalanan tersebut. Dan memang terkait dengan kerusakan jalan ini, Gubernur DKI Jakarta telah mengimbau Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk melakukan perbaikan. Namun memang untuk saat ini, saudara, untuk perbaikan yang dilakukan ini bersifat temporari ataupun belum permanen karena akibatkan curah hujan ataupun disebabkan curah hujan yang tinggi sehingga belum dapat dilakukan perbaikan secara permanen. Perbaikan secara permanen ini direncanakan akan dijadwalkan apabila curah hujan sudah tidak terlalu tinggi seperti pada periode belakangan ini. Sehingga untuk perbaikan juga dapat dilakukan secara maksimal sehingga dapat menjaga keamanan dari para pengguna jalan di wilayah Jakarta. Claudia Carla Septayoga, Kompas TV Jakarta. Saudara, sebuah pesawat bermesin